Pemirsa, sidang di Kongres Amerika Serikat menjadi ajang kritik tajam terhadap agresi AS ke Iran dan kinerja Menteri Perang Pete Hegseth. Bahkan anggota Kongres Amerika Serikat turut mempertanyakan kesehatan mental Presiden Donald Trump. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not, now. and I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. Mr. Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is not the president. He's the sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't know Mr. what day of the Secretary, week it as was? you know. Guys, Amerika Serikat dituntut untuk segera menyatakan kalah perang. Ini tuntutan bukan datang dari Iran, tapi dari sekutunya sendiri di Eropa, yaitu Jerman, Inggris, dan juga Prancis. Seluruh negara di dunia sudah sangat paham, sudah sangat tahu bahwa Amerika kalah telak. Amerika, teman-teman, gagal untuk membuka Selat Hormuz, gagal untuk menguasai Iran. Bahkan, teman-teman, ultimatum Trump tidak didengar sedikit pun oleh pemerintah Iran. Yang ada, teman-teman, malah Amerika yang babak belur. Ini informasinya kerugian akibat perang dengan Iran, teman-teman, di Kongres Amerika Serikat kemarin malam itu tembus 434 triliun. Itu hanya kerugian Amerika, belum kerugian seluruh dunia atau global secara umum. Karena kita tahu, teman-teman, perang ini menghantam ekonomi dunia begitu parah. Indonesia sendiri yang jaraknya sangat jauh, teman-teman, kita merasakan berbagai kebutuhan pokok kita naik akibat harga plastik yang melambung. Nah, ini, teman-teman, ya, Amerika akhirnya harus menelan pil pahit kalah perang. Walaupun ya Trump masih malu-malu, Kongres AS, teman-teman, juga mendesak untuk mengakhiri perang. Gencatan senjata juga nggak ada kelanjutan. Ya, alhasil Trump harus mengevakuasi seluruh pasukannya dari garis depan. Kita hari ini bakal lihat dulu bagaimana sekutu-sekutu Amerika Serikat dan juga ini DPR Amerikanya sendiri berbalik memusuhi Trump dan juga akan mendesak Trump untuk segera digulingkan. Nah, ini bakal menarik, teman-teman, untuk kita simak. Karena itu langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not, now. and I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. Mr. Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is not the president. He's the sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't know Mr. what day of the Secretary, week it as was? you know. Anggota Kongres Rokhana secara spesifik memberi perhatian pada serangan brutal AS dan Zionis Israel ke sekolah perempuan di Minab, Iran. Karena mencecar Hegseth soal biaya yang digunakan AS untuk membombardir sekolah yang mengakibatkan 168 anak-anak terbunuh. Namun Hegseth hanya bisa menghindar. How much did it cost American taxpayers in terms of the strike to the Iranian school where kids were killed? Do you have that number? In terms of the missiles we used? As I've said, that unfortunate situation remains under investigation. You don't know how much it costs the taxpayer? But I wouldn't tie a cost to that, to anything. It's a reasonable question, no, sir? I mean, our taxpayer money was going there. Isu ekonomi juga ikut menyeruak. Lonjakan harga bahan bakar di Amerika menjadi sorotan dengan kenaikan bulanan terbesar dalam 6 dekade selama agresi AS ke Iran berlangsung. Despite the president's promise to lower the cost of... Is a quagmire. That's a false equivalation. This war of choice is a political and economic disaster at every level. Despite the president's promise to lower the cost of living, gas prices are up 40% and inflation is soaring so much for lowering the cost of living. The president has got himself and America stuck in the quagmire of another war in the Middle East. He's desperately trying to extricate himself from his own mistakes.
Sidang panas di Kongres Amerika Serikat menjadi sorotan. Sejumlah anggota Kongres mempertanyakan tujuan akhir resiko eskalasi hingga potensi Amerika terjebak dalam konflik panjang di Timur Tengah. Apakah ini menandakan strategi Amerika mulai goyah? Was our concern that something could I'm going to be pause you true? there. I'm going to give you a chance. Absolutely. Secretary, I'm going to You're give you a disparaging me that I don't care. I'm asking you whether you think they're liars or not. That's what I asked You you. are disparaging me that I don't care about the passing of our troops. Nope. That I asked if think you our thought troops they're liars. Ich habe nur von Anfang an Zweifel gehabt an dem, was mit dem Iran-Krieg dort begonnen wurde. Und deswegen habe ich das auch zum Ausdruck gebracht. Wir leiden erheblich in Deutschland und in Europa unter den Folgen etwa. Criminal! You said you were the Department of War Crimes. Why did you order the bombing of the girls' school in Iran? Why have you been the illegal attacks that have been killing fishermen in the Caribbean and Pacific? Why are you continuing war? Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam pidatonya yang beredar luas di media Eropa mengungkapkan keraguan besar terhadap perang Iran. Ia menyatakan bahwa sejak awal ia ragu mengapa AS memulai konflik ini. Menurut Merz, Jerman dan seluruh Eropa kini menderita akibat konsekuensi perang tersebut, terutama karena gangguan di Selat Hormuz yang membuat harga energi melonjak tajam. Ekonomi Jerman yang sudah rapuh semakin tertekan, dan Merz menekankan bahwa Eropa tidak ikut memutuskan perang ini, tapi harus menanggung biayanya. Sebelumnya, Friedrich Merz juga mengkritik Trump soal Iran yang dinilai cerdas dalam negosiasi dan telah mempermalukan AS. Ia menyebut dengan tegas, sangat jelas bahwa orang Amerika sama sekali tidak memiliki strategi yang koheren, dan Iran telah mempermalukan mereka. It is quite obvious that the Americans have absolutely no coherent strategy whatsoever. What strategic exit the Americans are choosing now, especially since the Iranians are obviously negotiating very skillfully, or for that matter, very skillfully not negotiating, and making the Americans travel to Islamabad and then letting them leave again empty-handed. A whole nation is being humiliated there. Ya, sekali lagi, ini adalah kritik paling keras dari Kanselir Jerman terhadap pemerintahan Trump soal Iran hingga saat ini. Bukan sekedar soal ekonomi, tapi langsung menuduh AS dipermalukan oleh Iran di meja perundingan. Sementara itu di Washington, sidang House Armed Services Committee pada 29 April 2026 menjadi panggung utama di mana Menteri Pertahanan Pete Hegseth dihancurkan oleh pertanyaan-pertanyaan tajam anggota Kongres. Dalam salah satu momen paling viral, Hegseth mengklaim bahwa fasilitas nuklir Iran sudah obliterated atau dihancurkan total oleh serangan AS Israel. Namun anggota DPR dari Partai Demokrat, Rep. Adam Smith, langsung menjebaknya dengan kontradiksi. Smith bertanya, "Kamu bilang kita harus mulai perang ini karena ancaman nuklir Iran yang imminent atau akan segera terjadi. Sekarang kamu bilang fasilitasnya sudah sepenuhnya dihancurkan. Berarti, operasi itu tidak mencapai apa-apa yang substantif." Mendapatkan pertanyaan itu, Hegseth terlihat gelisah. Gestur tangannya kurang meyakinkan. Dan jawabannya memutar ke arah bahwa Iran masih punya ambisi nuklir serta sedang membangun conventional shield berupa ribuan rudal. Who's hell-bent on getting a nuclear weapon and get them to a point where they're at the table giving it up in a way that ensures they never have it. So they haven't broken yet. Okay, we haven't gotten there yet for all of the... Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material reclaiming might be. my time for we're just watching a quick second here. We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of missiles. So Operation Midnight Hammer accomplished nothing of substance. It left us at exactly the same place we were before. Tak berhenti di situ, pertanyaan lain datang dari Rep. Seth Moulton yang langsung menanyakan, apakah kita menang perang di Iran? Hegseth menjawab tegas, absolutely, atau pasti menang. Moulton lalu menekan soal penutupan Selat Hormuz oleh Iran, di mana Hegseth mencoba menjelaskan bahwa AS juga melakukan blokade balasan. Tapi jelas, Moulton langsung membalik. Jadi mereka blokade kita blokade mereka. Sebuah kondisi yang dinilai bukan sebuah kemenangan. Jawaban Hegseth pun terdengar defensif dan tidak meyakinkan. Nuclear weapons. So, listen, how is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports. Okay, so we've blockaded their blockade. So they blockaded us.
Puncak dari sidang yang memalukan itu sendiri adalah ketika Congresswoman Sarah Jacobs, Demokrat dari California, mengajukan pertanyaan langsung yang sangat sensitif. Ia bertanya, apakah menurut Anda Presiden Donald Trump cukup stabil secara mental untuk menjadi Commander-in-Chief? Ia menyebut postingan Trump di X dianggap kasar soal perang Iran, serta mengingatkan bahwa bahkan tokoh konservatif seperti Marjorie Taylor Greene, Candace Owens, dan Tucker Carlson pernah meragukan kesehatan mental Trump di masa lalu. Mendapat pertanyaan itu, Hegseth tidak menjawab yes atau no secara langsung. Ia malah memuji Trump sebagai yang paling tajam dan paling berwawasan dari semua panglima yang pernah ada. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Sidang-sidang ini bukan sekedar drama politik biasa. Ini mencerminkan krisis kepercayaan yang semakin dalam terhadap kepemimpinan Trump. Partai Demokrat menggunakan forum Kongres untuk menyoroti kontradiksi dalam narasi pemerintahan. Mengklaim kemenangan di satu sisi, tapi di sisi lain mengakui Iran masih menjadi ancaman. Sementara itu, kritik dari Jerman menunjukkan bahwa sekutu tradisional AS mulai bosan dengan kebijakan America First, yang justru merugikan mereka. Friedrich Merz, yang dikenal sebagai pemimpin konservatif pro-AS, kini berani bicara keras karena tekanan ekonomi di dalam negerinya terlalu besar. Ini sinyal kuat bahwa Eropa mungkin tidak lagi mau ikut membiayai petualangan militer AS tanpa hasil yang jelas, seperti analisis dari Foreign Policy baru-baru ini. 1 Mei 2026 akan menjadi hari terakhir bagi Donald Trump untuk mempertahankan pasukan Amerika Serikat dalam perang menghadapi Iran. Sang presiden harus segera menarik pasukannya kembali ke kandang jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa adanya restu resmi dari Kongres. Kondisi ini menempatkan Washington dalam posisi terjepit antara ambisi militer untuk menundukkan Teheran dan kepatuhan terhadap aturan hukum domestik yang mulai membatasi ruang gerak Trump. Meskipun Partai Republik, partai pendukung Trump sejauh ini mendukung operasi tersebut, sinyal penolakan mulai muncul. Sejumlah politisi Partai Republik enggan memberikan cek kosong bagi perang yang tak deklarasikan secara resmi. Lantas bagaimana Trump akan menyiasati jeratan hukum domestik ini? Apakah Amerika Serikat akan benar-benar pulang dengan tangan hampa sebelum misinya tuntas? Pejabat Amerika Serikat mengakui negaranya telah kewalahan menghadapi semua drone serang milik Teheran. Amerika Serikat juga menyebut sistem pertahanannya tidak sanggup menghadapi semua serangan dari Iran. Hal ini disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat dalam rapat tertutup dengan para anggota Kongres di Capitol Hills pada Selasa 3 Maret. Drone serang satu arah Iran disebut menjadi tantangan besar bagi sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Pasalnya drone serang ini punya cara terbang yang berbeda dengan rudal balistik. Situasi ini terungkap di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kekhawatiran meluasnya perang di kawasan Timur Tengah. Menurut sumber yang mengikuti rapat tersebut, Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Dan Hein mengakui bahwa sistem pertahanan udara tidak akan mampu mencegat seluruh drone yang diluncurkan oleh Iran. Drone Iran terbang rendah dan lambat sehingga lebih sulit dideteksi atau dicegat dibandingkan rudal balistik. Untuk itu, Amerika Serikat menyebut bahwa negara-negara mitra Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia kini telah meningkatkan persediaan sistem pencegat untuk menghadapi ancaman drone. Kini, Amerika Serikat juga menyebut bahwa pasukannya bersiap untuk melanjutkan invasi darat pada Teheran. Menurut saya ini sekarang kekalahan terbesar Amerika Serikat sejak menjadi negara superpower pada kali ini, karena 10 syarat yang diberikan oleh Iran itu betul-betul menohok dan betul-betul mempermalukan Trump, dan semakin kita meyakini bahwa Trump itu ternyata pecundang. Kita ingat ya, 80 menit sebelum dia serangan itu, dia masih mengatakan kami akan membom peradaban di Iran, akan menghancurkan masyarakat sipil di Iran, dan ternyata itu tidak. Amerika akhirnya mengaku kalah. Narasi gencatan senjata hanyalah cara halus mereka untuk menyerah tanpa harus menanggung malu di depan dunia. Donald Trump baru saja berbicara kalau dia menunda serangan selama 5 hari dengan alasan sedang bernegosiasi dengan serius. Tapi kemudian Iran membantah semuanya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan dan tidak ada negosiasi. Itu hanyalah berita palsu Amerika agar bursa saham Amerika tidak hancur lebur hari ini. Trump sadar kalau perang ini menghancurkan ekonomi dan mental militernya, dan mereka butuh gencatan senjata untuk memperbaruinya lagi. Mereka tidak serius untuk berdamai, mereka hanya ingin mengulur waktu kemudian menyerang lagi di lain waktu. Karena sebagai negara yang katanya terkuat di dunia, gengsi Amerika sangat besar untuk mengakui kalau mereka sedang terpuruk dan militernya terjebak dalam perang yang perlahan menghancurkan ekonominya dan pengaruhnya kepada dunia. Sehingga mereka kembali menggunakan senjata andalannya, yaitu manipulasi informasi dan media. Bagaimana pendapatmu? Apakah Amerika serius untuk berdamai atau ini hanya salah satu manipulasi liciknya?
Ya, teman-teman, sudah kita simak ya informasinya dari mulai tekanan-tekanan dari sekutu Amerika, Kongres AS, dan juga kekalahan-kekalahan telak Trump yang sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ini memang sudah sewajarnya dan juga sudah waktunya Amerika mengakui kekalahannya. Ya, kalau misalnya pun mau dilanjutkan, Amerika nggak mampu sendiri. Amerika bahkan tidak mampu membuka Selat Hormuz, teman-teman. Itu kan menunjukkan bahwa dominasi Iran di Timur Tengah itu sangat kuat. Tidak ada satupun negara Timur Tengah yang berani menyenggol Iran. Wah, itu memang, Iran kayaknya bakal jadi superpower baru di Timur Tengah kalau misalnya Selat Hormuz masih dipegang oleh Iran. Cuannya besar loh teman-teman, 20% perdagangan dunia lewat Selat Hormuz dan itu bakal terus mengalir setiap hari kepada Iran. Ya teman-teman, itu mungkin informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak informasi dari Kajian Online. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.